percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau sembuhkan kami dari segala penyakit. Engkau berkati kami sampai hari ini kami bisa menikmati berkat-Mu, makan, minum dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kami bisa berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk. Halo. Nama Tuhan. Ada yang belum sarapan? Angkat tangan. Berarti udah sarapan semua ya. Kalau belum, istirahat dulu kita sarapan. Siapa yang main keyboard ini ya? Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Bukan hanya satu ya, semua. Ya, dengar. Nanti dia sombong kan. Siapa namamu? Noel. Noel. Umur berapa? 12. Kelas 6. Luar biasa. Yuk kita angkat tangan, kita doain Noel yuk. Sama-sama. Tuhan, hamba berdoa, Kau urapi, masih muda. Pakai Tuhan, biarlah Tuhan di masa tuanya juga terus Tuhan. Anakmu ini makin setia, Kau berkati masa depannya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kalau yang lainnya udah sering doain Pak Kamantri kan? Jadi gak usah cemburu. Ya, karena saya tertarik aja ya dengan anak masih kecil, ada bakat yang begitu. Saudara yang mau les keyboard, anak saya si Enji itu buka gratis untuk yang melayani ya. Kalau memang dipakai untuk pelayanan itu gratis. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain bayar 350 ya sama anak saya Enji Angelika. Sekarang udah 8 muridnya. Saudara, kita harus menjadi berkat. Bukan hanya di dalam gereja kita hebat ya, tapi di luar nol gitu loh. Nah, kita bagaimana kita menjadi berkat ketika kita itu ada di luar. Kalau di dalam gereja ini kan kita tahu semua bersinar kan gitu kan. Terang bersinar. Seperti malaikat semuanya kan gitu kan. Senyumnya cantik-cantik, ganteng-ganteng kan gitu kan. Nah, bagaimana setelah keluar dari gereja? Kan gitu kan? Bagaimana ketika kita itu keluar dari gereja, ketemu tukang parkir yang galak, kan gitu kan? Ketemu SPBU yang jutek, kan gitu kan? Nah, bagaimana kita jadi berkat di sana, kan gitu. Tema hari ini penghalang relasi, ya, penghalang relasi yang sehat. Kita buka di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 3 ya. Apa itu relasi? Penghalang relasi. Relasi setuju kita, relasi itu hubungan ya. Hubungan. Ya. Hubungan dengan siapa? Kan begitu kan?
Dengan siapa kita berhubungan? Dengan Tuhankah? Dengan setankah? Ya, dengan orangkah? Kan begitu. Nah, kita belajar penghalang-penghalang hubungan kita dengan Tuhan itu apa saja, sehingga kita merasa jauh sama Tuhan. Ya, merasa Tuhan itu jauh di langit. Ya, merasa doa kita nggak dijawab. Sudah bertahun-tahun kita berdoa nggak dijawab. Ya. Kemarin ada anak PAUD waktu pembagian kado, di sini udah dibagikan belum ya? Udah ya. Dia berdoa, Tuhan Yesus, aku minta iPhone. Dalam nama Yesus, amin. Jadi ketika kado dibagikan, saudara, dia dapat sisir, dapat gelang, dapat topi, saudara. Tuhan Yesus, gimana sih? Aku udah berdoa minta iPhone, kok yang dikasih sisir mamaku ada di rumah. Nah, saya bilang sama anak itu, kan kamu masih kecil, saya bilang. Kalau kamu udah 20 tahun, pasti nanti dikasih handphonenya, aku bilang. Masih kecil ya, yang lain lah dikasih. Ada apa namanya, kaos kaki. Ya, ini adalah hubungan-hubungan dengan Tuhan. Ya. Terus saya perhatikan juga dengan manusia. Kadang itu seolah-olah kita menganggap pemimpin kita itu sombong, begitu kan, susah dihubungi, gitu kan. Nah, padahal kitanya yang nggak mau duduknya dekat, gitu kan. Contoh, kita lebih senang duduk di belakang, gitu kan. Jangan tersinggung yang di belakang ya. Karena aku pengalaman sebelum bertobat kan aku suka duduk di belakang. Jadi datang terlambat, pulang sebelum doa berkat udah pulang. udah di tempat parkir ya. Cepat-cepat pulang. Itu saya, bukan saudara ya. Bukan saudara, itu aku cerita dulu ya. Nah, kadang itu ketika kita dekat dengan Pak Lurah, ketika kita dekat dengan Pak Bupati, ketika kita dekat dengan Pak Wali Kota, ketika kita mencari hubungan, mendekatkan diri, rupanya enak ngobrolnya, bisa ketawa, rupanya enak gitu loh, bisa bercanda. Tapi kalau kita nggak jalin hubungan, sepertinya wow, susah kali gitu, ya, sombong gitu, ya. Nah, ini yang perlu kita penghalang-penghalang ini perlu kita singkirkan. Karena apa? Karena akan merugikan kita sendiri. Ya, yang menghalang-halang itu banyak hal, termasuk diri kita sendiri. Ya. Nah, satu persatu kita belajar. Kita baca dulu Yesaya 59 tadi, udah ketemu belum? Ayat 1. Sesungguhnya, apa saudara? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkannya. Kita perhatikan dulu ayat ini, ya. Artinya itu tangan Tuhan itu bukan panjang sekali, ya, bukan tangan yang panjang. Tetapi sekalipun engkau tersembunyi doamu, lampunya dimatikan, mungkin nggak suka dengan pakai lampu kan, gitu kan. Terus di kamar yang gelap, ya, engkau tersungkur, ya, menangis atau berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan ada di situ. Ya, Tuhan mendengar di situ. Ya. Tuhan mengasihi engkau. Apalagi orang-orang yang hatinya hancur. Apalagi orang-orang yang tersiksa batin. Seperti Ibu Hana, ya, dihina oleh ibu-ibu yang lain, bilang mandul, gak punya keturunan. Akhirnya Ibu Hana ini hatinya hancur, ya. Dia berdoa, mulutnya komat kamit tapi gak ada suara. Saking remuk, tahu remuk ya? Saking hatinya remuk, gak bisa terucap lagi, ya.
Nah, luar biasanya Tuhan mengabulkan, Tuhan menjawab doa-doa seperti itu. Ya, ketika saksi ibu saya, saudara, ketika dia cinta mula-mulanya dengan Tuhan, 2015 dia baru terima Yesus, dibaptis, dialah terakhir, ya, dialah terakhir dari keluarga saya 8, dialah terakhir yang terima Yesus 2015, ya. Wah, dia makin cintanya sama Tuhan luar biasa. Saking rindunya Tuhan Yesus itu hadir, datang dan memeluk ibu saya. Memeluk ibu saya. Wajahnya, tubuhnya katanya seperti yang di dalam kalender. Rambutnya panjang, matanya kayak bule katanya gitu kan. Matanya kayak bule, ya. Terus dia itu memeluk ibu saya. Asli, serius, aku nggak mimpi katanya. Ini kata ibu saya. Ketika ibu saya dalam keadaan doa, waktu dalam keadaan duduk di kamar sendiri. Karena gimana lah ya, rumah besar, ya kamar banyak, anak 6, tapi nggak ada satupun yang tinggal sama ibu saya. Bapak saya udah meninggal, jadi tinggal dia sendiri. Jadi selalu dia itu menangis. Saya ajak ke Pekanbaru nggak mau. Paling 3 hari dan itu minta pulang lagi. Ya gitu. Tinggal lagi sama anak yang lain demikian. 3 hari minta diantar pulang lagi. Ya. Nah, saudara, saya menceritakan bahwa orang yang menjalin hubungan, ya orang yang mau menjalin hubungan, dia tidak mengenal waktu malam, dia tidak mengenal tempat, ngerti ya? Dia tidak mengenal pakai apa gitu, pakai alat musik yang hebat atau pakai speaker yang keras supaya Tuhan Yesus dengar di langit sana. Gitu. Nggak perlu pakai speaker pun Tuhan dengar. Karena kuncinya ada di hati ini. Begitu ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan apa saudara? Selain tangan apa? Pendengarannya. Ya, telinganya. Ya. Nah, masalahnya apa sekarang? Ketika doa kita nggak dijawab, mungkin juga kita malas berdoa, kan begitu ya? Mungkin kita juga tarso, kan gitu kan? Ya, tarso atau masih ada lagi. Bapak Ibu, bagaimana si Daniel 3 kali? Kalau di dalam Daniel 6 ayat 10. Ya. 3 kali dalam sehari. Saya mikir 3 kali dalam sehari itu apa saja ya? Apakah dia siang, ataukah malam, ataukah pagi? Kemungkinan saya ya bukan pagi itu bukan 3 kali gitu, atau siang bukan 3 kali. Kemungkinan dia pagi-pagi sekali, siang jam 12 mungkin sekali, mungkin malam mau tidur sekali. Ini perkiraan saya karena ini nggak tercatat. Tercatatnya di dalam Daniel 6 ayat 10 itu 3 kali. Ya 3 gimana? Gini ya. 3 gini ya. Karena saya sekarang udah ada foto kayak gini ya. Iya, ini model baru ini kebetulan saya singgung sedikit. Kebetulan saya ditunjuk ketua Bimitra. Bimitra itu bidang misi transformasi kreatif ya. Ini K ya, kreatif gitu. Jadi kreatifnya di mana? Yang pertama itu di situ ada politiknya. Nah, politiknya itu apa? Di situ mendidik anak-anak muda GBI atau jemaat GBI untuk mau apa? Mau jadi pemimpin di pemerintahan, nggak takut nyalek gitu loh, ya. Kenapa mereka terus gitu loh, saudara? Sekali-kali nongol dong di kertas itu biar kami tusuk, gitu loh, ngerti ya? Nongol di kertas itu biar kami tusuk, kira-kira seperti itu. Ya, mereka bilang kalau nyalek itu mahal. Kata siapa mahal? Supaya saudara, kenapa mereka bilang mahal? Supaya saudara nggak nyalek. Nanti kalau saudara nyalek, mereka nggak jadi duduk, saudara yang duduk kan? Makanya bilang mahal loh, nyalek tuh mahal. Ya, teman saya di
Pelalawan saudara, tahun 2014 Pak Silalahi itu 30 jutanya dia modal hasil jual tanah kaplingan dia, dan duduk 2 periode dari Partai Demokrat saudara, 2 periode saudara. Cuma 30 juta. Memang ada orang yang sok punya duit banyak, dia tebar-tebar duit 3 miliar tapi nggak duduk. Ya tebar sana, tebar sana, tebar sana, duitnya diterima tapi dia yang ditusuk Eko Santoso. Yang ditusuk orang lain. Ya. Ini itu yang pertama. Yang kedua, kreatif yang kedua sendiri karena ada hubungannya juga. Yang kedua adalah yaitu Biro UMKM. UMKM itu apa? Bagaimana anak-anak muda GBI ya itu berpikir, wah kalau tamat sekolah atau tamat kerja, aku mau kerja, melamar kerjaan. Tapi berpikir paradigma yang baru, ini kan paradigma yang baru. Ketika saudara tamat sekolah atau tamat kuliah, ya, saudara menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Amin. Minimal untuk dirimu sendiri. Saudara ciptakan lapangan pekerjaan untuk dirimu sendiri. Baru ketika engkau perlu karyawan, nanti kalau usahanya udah besar, ya saudara terima karyawan 1, terus nanti terima karyawan 2, terima karyawan 3, 5, lama-lama jadi perusahaan besar. Nah, seperti itu ya, bidang UMKM itu. Kemarin tuh saya survei orang yang jualan es tebu, orang yang jualan lemang, orang yang jualan pisang goreng, orang yang jualan kelapa muda, karung bekas, tembel ban, keripik. Saya survei dengan ditemanin sama orang-orang Biro UMKM Jakarta. Saudara, mereka nggak sehari rata-rata. Ada yang pagi sampai jam 12, ada yang jam 4 sore sampai jam 9 malam. Ini buka usahanya ya. Buka usahanya. Jadi rata-rata nggak full pagi, nggak full sepenuhnya gitu. Rata-rata mereka 8 jam, 4 jam, 5 jam. Penghasilan mereka yang jujur nih, orang-orang yang jujur yang mau ngomong, ada juga yang nggak mau ngomong gitu kan. Ya nggak mau ngomong nggak apa-apa. 150 paling rendah. Dan ada yang 700.000. Coba bisa yang jago matematika, 700.000 satu hari kali 30 hari berapa? Berapa? 21 juta. Wih, hebat ini ibu ini. Masalah duit cepat. 21 juta, angkat tangan yang gajinya 21 juta. Aku mau minta ditraktir maksudnya. Lalu 21 juta. Kalau kita jadi karyawan, berapa karyawan? UMKM kan? UMKM berapa? UMKM. UMR ya. UMK ada UMR, ada UMK. Berapa UMK UMR? 3 juta. Masih kalah kan? Ya kan? Itu berapa? Itu yang orang lemah, ada orang ini loh, pisang goreng itu biasa itu. Cuman dikasih tambahin coklat sama susu. Dia 20.000 satu kotak. Ya ini yang di Ahmad Yani ya. Dia cukup jual 30 kotak setiap hari. Dia sampai jam 4 mulai buka. Jam 9 tutup. Dia cukup 30 kotak udah lapang. Lemang ya kayak gitu. Saudara, mikir, enak jualan pisang daripada gembala. Enak jualan pisang daripada gembala. Nah, itu yang ketiga adalah Biro Media. Bagaimana dengan media kita bisa mendapatkan uang. Ya, dengan media kita bisa promosikan. Dengan media, sosial media. Bukan hanya kita pakai media itu untuk konsumtif. Tahu sobat konsumtif? Konsumtif itu kita menonton TikToknya orang, menonton YouTube-nya orang, menonton punya orang. Ya orang itu yang untung. Ngerti ya? Tapi kalau kita buat sendiri, ditonton oleh orang, kita yang untung. Nah, kira-kira seperti itu ya.
saudara promosikan apa yang ada padamu ya di media itu. Ya, karena di media bisa cari duit dan bisa menghabiskan duit. Kan gitu kan? Pilih yang mana? Itu media. Terus yang keempat itu seni. Nah, seni seperti ini ada seni musik, ada seni tari, betul ya? Seni apa lagi? Lukis, ya kan? Nah, bagaimana seni ini selain untuk mencari jiwa-jiwa, ya, ini juga bisa mencari duit. Kemarin saya ketemu pengamen, karena kami lagi makan, dia nyanyi lagu Ambes, lagu apa lagi ya? Ya ada Ambes, ada lagu-lagu lama lah, 80-an. Ya. Terus saya ngomong, ini aku pendeta loh, ada nggak bisa cari lagu rohani? Oh bisa Pak, bisa. Kata pengamen itu kan. Kami dari mau makan sampai selesai, setelah saya ngomong itu lagu rohani terus. Padahal yang apa itu banyak, yang makan itu bukan hanya pendeta kan gitu kan, banyak. Tapi cuek aja dia nyanyi lagu rohani terus, gitu kan. Saudara, saya lihat di kotaknya itu, saudara, 10.000, 20.000, 5.000, pakai kotak itu penuh kira-kira seperti itu. Nah itu baru ngamen, kan gitu kan. Nah banyak lagi bagaimana seni kita bisa ciptakan, udah bagus kan, kita ciptakan dong lagu rohani. Nah, ciptaan GBI lo Loci gitu kira-kira ya. Iya, pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Nah, kembali lagi ke laptop. Itu tadi yang soal kreatif. Tentang apa namanya? Yesaya 59 ayat 1, sekarang kita ayat 2 kita baca. Yuk, yang keras 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan apa? Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Saya tanya nih, orang musik dulu, dosa apa yang paling besar? Jemaat, dosa apa yang paling besar? Ya, di BPW, doa apa yang paling besar? Kadang seperti kita menuduh doa yang paling besar adalah berzina. Dosa. Aku tadi ngomong apa ya? Oh iya, dosa. Dosa. Ya, dosa apa yang paling besar? Gitu kan? Kadang kita selalu menuduh yang doa lagi. Dosa yang paling besar adalah berzina, atau yang sekarang lagi viral, pembunuhan. Gitu kan? Ya, kawan sama kawan, gitu kan? Pembunuhan. Apakah itu ya dosa yang paling besar? Bapak Ibu perhatikan, dikatakan di sini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia yang menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kejahatan dan dosa, ya, kejahatan ini membuahkan dosa. Jadi ketika kita itu berpikir ntar gitu ya, kita mau berbuat baik, kita menunda. Nanti ya, ini kan ya hal yang kecil kan, menunda waktu, mengulur-ngulur waktu, itu dosa nggak? Itu dosa. Padahal kita hanya menunda untuk berdoa, menunda untuk berbuat baik, menunda untuk bekerja, menunda untuk sekolah, menunda untuk belajar. Gara-gara kita menunda-nunda, kan kita ketinggalan waktu nih, terlambat, ya kan? Ini terlambat. Inilah yang membuat hubungan kita nggak beres, jadi penghalang.
Coba kita mau ketemu dengan pejabat atau janji dengan seseorang, ini gitu kan? Kita janji jam berapa? Jam 7 malam. Iya, kira-kira seperti itu. Atau jam 2 siang. Saudara datangnya jam 4 sore. Yang jam 7 malam tadi, saudara datangnya jam 8 malam. Kira-kira ini terganggu nggak teman saudara itu? Terganggu, ngomong sudah nggak enak, ngerti ya? Ketemu ngomong sudah rasanya tadi itu sudah dia mau kasih sesuatu proyek atau mengasih sesuatu yang baik, berkat, karena dia udah lama menunggu, hatinya udah dongkol. Jadi apa kita bicara? Terserah lah, ngomong lah. Apa suka-suka mulah. Sudah gak apa lagi, gak care lagi. Anak-anak muda kita paling sering kan disuruh nyuci piring, tarma, kayak gitu kan? Tarpa, ya kan? Suruh nyuci piring dari pagi, tar sampai siang belum dicuci, tar sampai sore belum dicuci, tarma sampai malam belum dicuci, besok pagi lagi. Anak-anak muda, ini adalah menghambat hubungan. Kita coba kasih ayat yang lain, ya. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, apa saudara? Roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat. Ini sering kita baca, ya kan? Ya. Coba munculkan lagi dari atas. Ya. Oke, nah, sekarang ayat 20. Ya. Nah, kira-kira ada nggak di situ yang masih mengganjal di hatimu, di hidup kita? Apa kira-kira? Oh, mungkin masih ada kepentingan diri sendiri, amarah, perselisihan, iri hati, perseteruan. Mungkin penyembahan berhala enggak. Ya. Pemecah belah ini bisa jadi. Kan ini umumnya kita pindah-pindah gereja, pindah-pindah tempat. Kalau pindah gereja karena pindah rumah, bagus. Itu ya. Pindah gereja karena pindah rumah, bagus. Tapi pindah gereja karena ada perselisihan atau perseteruan atau iri hati atau marah atau kepentingan-kepentingan yang tidak didapatkan dari gereja lama sehingga sakit hati, ya, percederaan roh pemecah, ya, di situ memecah belah. Ini membuat hubungan dengan Tuhan, dengan orang juga rusak. Amin. Jadi kadang itu seperti hal-hal yang kecil seperti ini kan sepele ini. Tapi ini pengaruh. Bukan perzinahan atau pembunuhan, ya. Ini sepele tapi pengaruh. Yang membuat hubungan kita, relasi, ya, dengan siapapun terganggu. Kita lagi buat firman Tuhan. Selanjutnya coba dibacakan di dalam Daniel 7 ayat 11, ya, Daniel 7 ayat 11. Kita baca 1, 2, 3. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan anduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Bapak Ibu, saudara tahu tentang kesombongan di dalam Perjanjian Baru?
bagaimana kesombongan kita itu justru akan membuat kita itu terbakar, hancur. Ya, ini masalah penghalang. Ya. Kesombongan. Selain kesombongan apa lagi? Tinggi hati yang tadi nggak tercatat di dalam apa? Di dalam Galatia ya. Tinggi hati. Selain tinggi hati apa lagi? Sombong, tinggi hati. Ini kan teman-temannya. Teman-temannya kan gitu. Di sini nggak ada ya. Di sini orangnya baik-baik semua. Amin. Ya, ini kesombongan ini merugikan kita sendiri. Ciri-ciri orang sombong itu apa sih? Gitu kan? Nggak ketara, betul nggak? Nggak ketara. Ya, diundang nggak mau datang, ya itu salah satu, ya salah satu. Yang lain banyak, ya. Atau merasa diri kita paling hebat. Aku sudah hebat. Hati ya, aku sudah hebat. Merasa paling tinggi, ya. Ayo kita minta ampun sama Tuhan. Amin ya. Ini penghalang hubungan. Karena apa? Karena sombong. Tapi kalau kita merendahkan hati, ya kita yang merendahkanlah. Untuk apa? Untuk terjalin hubungan. Ya dengan siapapun. Ya dengan siapapun. Ya. Kita belajar merendahkan hati. Ya. Kita lanjutkan ayat yang ketiga tadi. Yesaya 59 ayat yang ketiga. Kita baca 1, 2, 3. Mulutmu dusta, lidahmu ini ada 3 ini yang perlu kita bahas. Ya, dikatakan apa saudara? Tangan cemar. Wow, ya, tangan kita cemar oleh darah. Ini berbicara arogan, ya, kasar, ya, kasar, main tendang, main pukul, gitu kan, ya, main banting, ya kan, ada yang piring terbang, sendok terbang, panci terbang, apa yang terbang? Apa yang terbang di rumah? Mau ibadah, piring terbang. Ya. Tangan. Ya itu Daniel tadi. Apalagi selain tangan? Mulut. Makanya firman Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bisa nggak kita pegang mulut kita ya? Yuk 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari loh. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ini katanya kepada Tuhan ya. Kepadamu ya Allahku. Terus kepada suami gimana? Kepada istri gimana? Kepada anak gimana? Mentang-mentang kita orang tua, kita seenaknya sama anak. Mentang-mentang kita orang tua, hati anak sakit gara-gara mulut kita. Ya, harus bertobat loh.
Haleluya. Amin. Harus bertobat ya. Mentang-mentang kita suami, ya seenaknya ngomongnya sama istri. Hati istri itu sakit. Padahal di situ kasihilah istrimu, ya kan? Kasihilah istrimu. Biar apa? Biar mekar dia, kan gitu kan? Biar mekar dia. Karena istri itu kalau dikasihi dia mekar dia. Iya. Yang jelek lihat cantiknya minta ampun. Kenapa? Karena mekar dia. Betul. Ya, suami-suami, sayangi istrimu lebih sungguh-sungguh. Ya. Katakan tadi, mulutku penuh pujian, pujilah. Tuhan iya, 100%, tapi pasanganmu juga puji, perlu pujian. Ngerti ya? Pasanganmu perlu pujian. Ketika pasanganmu dipuji, mekar telinga kiri, mekar telinga kiri, mekar hidungnya, mekar rambutnya, mekar pipinya. Makin banyak pujian, mekar semua dia. Loh, iya. Bukan hanya wanita yang minta dipuji, kadang laki-laki juga. Saya aja kalau dibilang ganteng langsung betul-betul ganteng benar. Iya, saudara. Ini pujian. Kenapa kita mengucapkan yang menyakitkan? Padahal itu istri kita, padahal itu suami kita, padahal itu anak kita. Sudah tahu anak kita, maaf ya. Di sini kan nggak ada. Ya. Hasan, udah kamu, gitu kan? Ada lagi, monyet. Aku dengar, makanya aku cerita di sini. Mas anak sendiri dibilang monyet, terus bapaknya, mamanya, hei sadar, kita bertobat, amin. Itu anak kita, bandel, ya itu tanggung jawabmu. Kenapa? Itulah kamu. Itulah kamu. Kamu melihat, lihatlah anakmu itu. Kenapa? Karena itu memang keturunan. Ya, lihat anak. Pujian dan penghormatan. Hormatin orang lain, hormatin siapapun, hormatin Tuhan, hormatin pasanganmu. Walaupun anak, hormatin. Ya, jangan anggap kita menjawab sepele ketika anak ngajak bicara, gitu kan? Ayo nak, ngomonglah nak, papa mama dengar. Begitu. Ya. Papa mama dengar, gimana? Ya. Kadang anak pengen ngomongnya dihargai juga. Ya. Banyak anak kepahitan, banyak generasi kepahitan. Gara-gara siapa? Gara-gara orang tua sendiri. Kemarin kami buat acara dengan teman-teman ada kedatangan tamu dari tim Amerika. Temanya adalah rencana Tuhan di Hotel Mutiara. 3 hari, yang nginepnya 2 malam di hotel yang berbintang 5 itu, bintang 5 atau bintang 3 di Mutiara Hotel. Saudara, biayanya berapa saudara per peserta? 50. Kamarnya sendiri aja 400. Makannya mewah. Terus dapat kaos lagi. Jadi mereka anak-anak itu sekitar 200 anak muda, banyak yang kepahitan gara-gara orang tua. Kami yang melayani ikut nangis karena air mata anak itu tersendu-sendu. Kami ikut nangis gara-gara apa? Kepahitan dengan orang tua. Kurang perhatian sama orang tua. Selalu disalahkan terus, padahal dia sudah berjuang. Katanya anak, ya namanya anak, banyak salahnya pasti Bapak Ibu. Tapi kita harus penuh kesabaran untuk mendidik anak yang jangan sampai anak itu rusak. Artinya anak itu tidak tahu, anak itu perlu bimbingan. Dan kita di dalam imamat itu orang tua itu diajarkan harus berkali-kali
untuk mengajarkan anak itu. Ya, gara-gara kita salah mengajar hubungan, ini hubungan ya, ini kan bicara hubungan, relasi antara anak dan orang tua tidak bagus. Ya, sehingga anak nggak berani curhat sama orang tua, karena orang tua dianggapnya monster. Iya loh, kalau ada bapaknya pergi, hore, loh aneh, bapaknya pergi senang dia, berarti kan ada yang salah. Artinya ada apa? Seharusnya kan bapak pulang, mama pulang, senang. Ini kalau bapak pulang, mama pulang ketakutan, ada monster di rumah. Kapan pulangnya? Kapan pergi? Sakit. Padahal rumah itu katanya surga. Loh, kalau anak menganggapnya rumah itu adalah neraka, kan dia pergi ke tempat pencarian yang lain. Bapak Ibu, ini penting. Generasi dari rumah. Kita lanjutkan. Apalagi selain mulut ini? Ya? Lidah. Semua di mana? Lidah di mana? Ya, mulut dan lidah. Wow, ya. Mulut dan lidah perlu memang kita menguasai. Betul ya? Tapi katanya sekarang selain mulut dan lidah yang menghancurkan kita juga membangun kita, ada. Makanya ketika kita bisa menguasai lidah dan mulut kita, berkat itu. Tapi ada lagi, yaitu jari. Apa saudara? Jari. Gara-gara kita sakit hati, kita ketik di XB. Oh gitu kan? Ketik isi hatinya. Pun jelek kan? Gitu kan? Dah itu besoknya datang polisi. Apa salahku? Apa salahku? Apa salahku? Tunjukkanlah ini. Ya. Hati-hati ya. Ini juga menghambat. Sesakit-sakitnya hatimu. Ngerti ya? Hatimu. Belajarlah untuk menguasainya. Atau jangan pegang HP dulu. Nanti engkau salah ketik. Ngerti ya? Salah ketik. Karena lagi membara. Simpan dulu HP-nya. Saudara mandi kek, atau berenang kek, atau berdiam diri dulu. Kalau saya makan yang banyak. Saya kalau ada masalah, makan yang banyak. Selesai makan, datang lagi masalahnya. Makan lagi. Makanya saya jadi gemuk. Saya nggak ngejek yang gemuk, saya ngejek saya. Yang gemuk itu adalah subur, diberkati Tuhan. Amin. Ya. Yang kurus itu rajin jaga badan. Rajin olahraga yang kurus itu. Hati-hati ya, amin ya. Amin. Itulah hal-hal yang sepele, yang sangat sepele, tapi itu penghalang hubungan. Baik dengan keluarga, dengan pendeta, dengan atasan, dengan tempat kerja, dengan teman. Haleluya. Amin. Saya lanjutkan. Amin. Sedikit lagi. 2 Petrus 2 ayat 20. 2 Petrus 2 ayat 20. 2 Petrus 2. Oke, cepat ya. 1, 2, 3. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Nah ini Bapak Ibu
ya anak muda. Makanya saya kadang kalau ada pelayan Tuhan atau pengerja atau jemaat, Pak, aku resign, aku mundurkan diri dulu, aku ini, ya, itu saya itu hati saya itu bergejolak. Bergejolaknya begini ya. Ketika engkau menjadi ajudannya Tuhan, ini ajudannya. Kita ini kan pelayan nih, melayani Tuhan. Ya beribadah dengan rajin, dikul dan doa dan ini kita ini ajudannya Tuhan. Terus tiba-tiba, ya, saya nggak ngomong ajudannya Pak Sambo ya, saya ngomong ajudannya tuh Tuhan. Tiba-tiba kita mengundurkan diri. Artinya kalau kita mengundurkan diri dari ajudannya Tuhan, loh, ngerti maksud saya? Tuhan sudah nggak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi makanya orang-orang yang mengundurkan diri dari pelayanan, tadinya rajin ibadah, terus mulai dikurangin, sebulan 3 kali, terus besok sebulannya 2 kali, terus besok sebulannya 1 kali, terus besok hilang, terus 2 bulan nongol lagi sekali, 2 bulan sekali, terus hilang lagi, terus 4 bulan nongol sekali, terus hilang lagi, terus Natal muncul. Ya makanya jangan resign jadi ajudannya Tuhan. Terus, iya lelah memang lelah, tapi Tuhan beri aku kekuatan. Kan ada lagunya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus kekuatan yang mengajar dan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh selalu mencukupkan segalanya. Apa saudara? Ratakan tanah, timbunlah. Oke, sudah cukup. Ini ada artinya dengan khotbah ini. Jadi ketika kita menjadi ajudannya Tuhan, kenapa harus pemimpin itu harus ada ajudannya? Ada yang tahu? Dia mau pemimpin itu membawa visi yang besar, tanggung jawab yang besar, baik itu negara atau perusahaan atau gereja, saya nggak tahu. Dia punya tanggung jawab yang besar. Dia mau visi itu berjalan dengan lancar. Tidak ada yang menghambat di depannya. Kalau ada orang yang menghambat di depannya, siapa yang bertanggung jawab? Ajudannya. Betul? Ajudannya meratakan tanahnya dulu. Gelar karpet merah. Kan gitu kan? Ada yang megang tas, ada yang koper, macam-macam. Ajudannya bertanggung jawab supaya pemimpin itu sampai di situ dengan selamat dan pulang dengan selamat. Makanya ketika Pak Jokowi dikirim ke Ukraina sama Rusia ya, mulut lidah saya cedal-cedal. Maklum cedal Korea. Itu yang dikirim berapa saya dengar itu 90 ke berapa? Itu diutus dulu pasukan apa ajudannya itu duluan berangkat, dan itu nanti ada yang bareng sama dia. Kenapa? Dia pengen keadaan pemimpinku di sini selamat, aman. Itulah tugas ajudan. Ya, makanya dipilih orang-orang yang hebat, anak-anak bangsa yang hebat. Kasarnya, walaupun dia nggak dilengkapin senjata, bisa nembak. Nggak tahu dari mana, gitu kan? Karena itulah spesial pasukan, gitu loh. Ya, karpetnya pun bisa keluar peluru, mungkin tasnya bisa keluar peluru. Ya, ini supaya selamat. Jadi mari jangan mundur, katakan jangan mundur. Iya. Yang terakhir 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes
4 ayat 20. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini pengaruh, bro. Ya, pengaruh penghalang relasi atau penghalang hubungan. Ya. Kenapa doa kita nggak dijawab? Ini. Kenapa nggak lancar hubungan dengan atasan atau dengan teman itu? Kenapa? Seperti ada hambatan. Kenapa ya kawanku ini? Kenapa sahabatku? Kenapa pemimpinku ini kok seperti ada yang jaga jarak dengan aku? Cek diri kita. Pasti ada yang nggak suka dengan diri kita. Betul. Jangan kita menyalahkan terus, tapi kita lihat kita. Amin. Kita lihat kita. Kan kita pinter kan nyalahkan istri kita, bapak-bapak, ya kan? Istri kita disalahkan terus, tapi istri tetangga dipuji terus. Ada di sini? Gak ada. Apalagi saudara-saudara, ibu-ibu muji suami yang lain, kan bahaya. Ini bahaya. Jadi ini penting untuk kita tidak menjadi penghalang. Kasihilah, amin. Kasih. Kesimpulan sebagai perekat hubungan, Galatia 5 ayat 22-24. Kesimpulan Galatia 5, 22, 24. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Nah, jadi untuk menjalin hubungan yang saya pakai ini, saudara harus ada kasih, ada apa lagi tadi? Ada sukacita. Iya dong, masa mau jalin hubungan kok marah-marah, mukanya serem, marah-marah. Disenyum lah, dari jauh aja udah senyum, gitu kan? Rambutnya terurai-urai gitu kan? Di bawah angin gitu kan? Pakai listrik gitu kan? Apa? Pakai ya salah itu. Aku nggak bisa ngomong, ya. Terus dengan lembut, kan gitu kan? Iya, dengan sabar, dengan apa lagi ya? Dengan damai. Ya, dengan banyak. Nah, ini baru aja dipandang gitu. Wah, ini cocok nih jadi partner, gitu kan? Ini cocok nih jadi teman. Ini cocok nih jadi sahabat. Belum bicara, gitu kan? Baru senyumanmu sudah menggoda. Apalagi bicara. Wah. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus, ada buah-buah roh di dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan ada lagi kamu Kristen tapi kok baik. Jangan ada lagi kata itu. Artinya itu kata itu ngerti maksud saya? Artinya cuma kamu yang baik Kristen kan gitu kan? Emang kalau Kristen semua baik. Katakan amin. Amin. Inilah renungan siang hari ini. Mari kita perlu banyak hubungan. Hubungan dengan Tuhan sangat penting. Hubungan dengan siapapun itu penting sekali. Karena memudahkan kita cari duit, memudahkan kita cari kerja. Saya undang. Mari, apa yang jadi penghalang-penghalang tadi? Tangan kita yang cemar. Apalagi tadi? Mulut kita.
lidah kita, kesombongan kita bangkit berdiri. Kedengkian kita, mungkin iri hati, hal yang sepele, iri hati, tapi itu membuat menghalang hubungan. Mungkin malas, menunda terus. Padahal engkau bisa lakukan dengan cepat bisa. Tapi kenapa engkau tunda-tunda? Karena setiap hari ada berkat tersendiri. Setiap hari juga ada tantangan permasalahan tersendiri. Setiap hari Tuhan hadir. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita membangun relasi dengan Tuhan untuk tidak menyerah, dengan terus sabar sampai doamu dijawab Tuhan, untuk terus setia dengan kelemah lembut hati. Miliki sukacita setiap hari dan bawalah damai kemanapun engkau pergi. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, urapi kami. Ajar kami ya Bapa, bimbing dan suruh kami berdoa. Kami mau buang segala kecemaran, dusta. Kami buang iri hati, dengki, kesombongan. Kami mau buang menunda-nunda, kemalasan yang membuat relasi tidak baik, yang membuat hubungan tidak baik. Tuhan, bebaskan kami dari segala kedagingan, bebaskan kami dari segala dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Kami mau membangun hubungan dengan sesama manusia dengan baik. Beri
damai sejahtera di hati kami. Beri sukacita di hati kami. Beri kesabaran, kesetiaan, kebaikan di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai kami ya Aba Bapa. Amin. Ya Aba. Ini aku anakmu. Ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, anak-anak muda, engkau yang mau menjalin hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia dengan baik, angkat tanganmu, saya akan berdoa di tempat ini. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Bantulah semuanya GBI Loji untuk menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus dengan baik, dengan setia. Untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia dengan baik, dengan setia. Bantu Tuhan, urapi dengan kemampuan, urapi dengan buah-buah roh, sehingga menjadi berkat. Banyak orang senang berteman dengan kami, dan Tuhan Yesus senang dengan kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.